Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan pecinta kisah misteri di channel Shyflash Mystery, serta para pembaca setia di shyflash.com. Malam ini, kita akan turun ke dalam lubang terdalam ketakutan, ke dalam sebuah desa yang jiwanya telah disedot oleh kegelapan. Di mana kabut abu-abu bukan lagi fenomena alam, melainkan penjara yang menjerat napas dan mematahkan harapan. Di mana darah dan tanah kuburan bercampur dalam udara, mengingatkan bahwa kematian bukan lagi tamu, melainkan penghuni tetap yang menanti di setiap sudut gelap. Bayangkan, sebuah desa yang terjebak dalam kabut hitam yang bernapas. Kabut itu bukan awan, melainkan jiwa desa yang mati perlahan. Bau busuk tanah basah dan darah segar menggantikan aroma padi yang biasa harum. Di tengahnya, seorang istri bernama Mayang, dengan tangan yang bergetar, berusaha menyelamatkan suaminya, Damar, dari genggaman ilmu hitam yang mematikan. Di balik keputusasaannya, sebuah api kecil, cinta dan keteguhan, mulai menyala. Apakah cinta itu cukup untuk menghancurkan kegelapan yang telah menelan seluruh desa? Mari kita ikuti perjalanan mereka dalam malam yang tak terlupakan ini. Kabut abu-abu pekat itu bukan lagi fenomena alam. Ia telah menjadi penjara bagi desa Tirtasari, selimut yang menahan teriakan dan keputusasaan agar tidak lolos ke dunia luar. Bau anyir darah dan tanah basah kuburan melekat di setiap helai napas, mengingatkan penduduk bahwa kematian bukan lagi tamu, melainkan penghuni tetap yang berkeliaran di balik pintu-pintu rumah mereka. Di pendopo balai desa, Mayang merasakan setiap detik berlalu seperti pisau yang mengiris sisa-sisa harapannya. Damar, suaminya, sudah tidak lagi mampu mengerang. Tubuhnya hanya sesekali bergetar hebat, seperti ikan yang terdampar di darat. Kulitnya mulai menunjukkan pola-pola aneh, garis-garis hitam yang merayap dari pusarnya, membentuk simbol-simbol yang tidak dikenal, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Cairan hitam yang ia muntahkan telah berhenti, digantikan oleh aroma manis yang busuk, seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Damar, sayangku, bisik Mayang, menekankan dahinya ke kening suami yang dingin berkeringat. Aku di sini, aku tidak akan pergi. Tapi mata Damar kosong, menatap langit-langit pendopo yang gelap tanpa melihat. Jiwa pria itu seakan telah pergi jauh, meninggalkan hanya cangkang yang disiksa. Ki Suro, sang dukun santet, masih berdiri di tengah ruangan. Senyum tipisnya tidak pernah sirna. Ia menikmati setiap detil penderitaan ini. Matanya yang gelap itu berpindah dari satu korban ke korban lain, seolah menghitung buah-buah hasil karyanya. 3 hari, ucap Ki Suro tiba-tiba, suaranya seperti gesekan batu nisan. 3 hari sejak lelembut-lelembutku mulai bekerja. Dan lihatlah, betapa cepatnya kalian runtuh. Tanpa perlawanan, tanpa iman yang kuat, seorang lelaki tua di sudut, Pak Sarto, mencoba berdiri. Tangannya gemetar memegang tongkat. Kami tidak pernah menyakitimu, Ki Suro. Apa maumu? Uang, kami akan kumpulkan. Ki Suro tertawa, suara tertawanya kering, seperti dedaunan kering diinjak-injak. Uang, mendengus hina, uang adalah untuk manusia lemah. Aku menginginkan ketundukan. Aku ingin kalian semua mengenal rasa takut yang sebenarnya. Rasa takut yang akan kalian wariskan kepada anak cucu kalian. Desa ini akan menjadi monumen bagi kekuatanku. Ia melangkah mendekati Pak Sarto. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak hitam samar di lantai kayu. Kau, tua renta, kau adalah yang pertama meragukan kemampuanku ketika aku datang membawa jasa. Kau bilang ilmu hitamku adalah omong kosong orang malas. Pak Sarto menjerit ketakutan saat Ki Suro mengulurkan tangannya. Jari-jari dukun itu panjang dan kuku-kukunya hitam legam. Ia tidak menyentuh tubuh lelaki tua itu, tetapi dari ujung jarinya keluar asap hitam tipis. Asap itu membentuk seperti ular kecil dan langsung menyusup ke dalam mulut Pak Sarto yang terbuka karena teriakan. Tidak ada suara. Pak Sarto hanya terdiam, matanya membelalak. Kemudian, dari dalam telinganya,
keluar cairan berwarna kuning keruh seperti nanah. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang hebat sebelum akhirnya diam sama sekali. Dadanya tidak lagi bergerak naik turun. 1. Bisik Kisuro, memandangi mayat Pak Sarto dengan kepuasan. Siapa berikutnya yang ingin meragukan tuan mereka? Kepanikan meledak di pendopo. Tangis dan jerit memecah kesunyian. Mayang memeluk tubuh Damar lebih erat, berusaha melindunginya dengan tubuhnya yang ringkih. Di balik ketakutannya yang membeku, sebuah percikan api kemarahan mulai menyala. Api itu kecil, namun panasnya membakar rasa putus asa. Ini tidak boleh terjadi, batin Mayang. Damar tidak boleh mati seperti ini. Desa kami tidak boleh berakhir seperti ini. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang perempuan penjual jamu, yang ilmunya hanya seputar rempah-rempah dan doa-doa sederhana untuk kesehatan, melawan kegelapan yang sedemikian nyata? Asal-usul malapetaka ini bermula sebulan yang lalu. Seorang saudagar kaya dari kota tetangga, bernama Tewijaya, memiliki sengketa tanah dengan beberapa warga desa Tirtasari. Tanah itu adalah warisan turun-temurun, namun Tewijaya mengklaim memiliki surat kepemilikan yang lebih kuat. Ketika warga, dengan dipimpin Damar yang tegas namun bijak, menolak untuk menyerahkan tanah mereka, kemarahan Tewijaya meledak. Kalian akan menyesal, ancamnya saat itu, wajahnya merah padam. Aku punya cara untuk membuat orang-orang keras kepala seperti kalian menjadi lunak. Warga mengira itu hanya ancaman kosong. Tewijaya pergi, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Hingga seminggu kemudian, Kisuro muncul. Ia datang sendirian, tanpa pengantar. Pakaian hitamnya yang usang dan tatapan matanya yang menusuk langsung menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia mengaku sebagai seorang penyelaras energi, yang bisa menyelesaikan masalah tanah dengan cara damai, tentunya dengan imbalan yang pantas. Serahkan urusan ini padaku, kata Kisuro kepada tetua desa saat itu. Aku akan berbicara dengan alam dan leluhur kalian. Mereka akan membuka jalan. Tetua desa, yang masih memegang teguh kearifan lokal, menolak. Kami menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan hukum, bukan dengan ilmu gelap. Senyum di wajah Kisuro saat itu sama dengan senyumnya sekarang di pendopo, dingin dan penuh ancaman. Ilmu gelap, kau menyebut kekuatan sejati sebagai ilmu gelap. Baiklah, kalian akan belajar mengenalinya, dan kalian akan memohon kepadaku untuk menghentikannya. Keesokan harinya, ternak milik keluarga yang paling vokal menentang Tewijaya mulai mati secara misterius. Ayam-ayam ditemukan dengan leher terpuntir, sapi-sapi mati dengan mata terbuka lebar penuh teror. Kemudian, anak-anak mulai mengalami mimpi buruk yang sama, mimpi tentang seorang pria berjubah hitam yang berdiri di tepi tempat tidur mereka, mengulurkan tangan berkuku hitam. Ketakutan mulai merayap. Beberapa warga, yang panik, diam-diam mendatangi Kisuro. Mereka menawarkan uang, memohon agar keluarganya dilindungi. Kisuro menerima uang itu, tetapi hanya memberikan sebongkah batu hitam kecil. Letakkan di bawah bantal, perintahnya. Dia akan melindungimu dari hal-hal lain. Batu itu memang membuat mimpi buruk berhenti. Tapi sebagai gantinya, para pemilik batu itu mulai merasa lesu, seakan tenaga hidup mereka tersedot perlahan. Mereka menjadi pendukung diam-diam Kisuro, takut bahwa jika batu itu diambil, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Damar dan Mayang adalah yang paling keras menentang. Damar percaya pada kebaikan dan kekuatan doa bersama. Mayang, dengan pengetahuannya tentang jamu dan tanaman, mencoba membuat ramuan penangkal berdasarkan cerita nenek moyang. Tapi semua itu sia-sia. Kutukan itu menyerang Damar terlebih dahulu, mungkin karena ia dianggap sebagai pemimpin perlawanan. Dan serangannya begitu cepat, begitu ganas, membuat semua usaha Mayang seperti menegakkan benang basah. Kini, di pendopo, Mayang teringat pada sesuatu. Neneknya, seorang mbok jamu yang sangat dihormati dulu, pernah bercerita tentang penyakit kiriman. Duk, kata neneknya dengan suara berbisik,
seolah takut didengar oleh entitas yang salah. Ilmu hitam itu kuat karena ia memakan ketakutan dan keputusasaan. Tapi ia punya satu kelemahan. Ia tidak tahan pada cahaya yang berasal dari hati yang benar-benar bersih, yang tidak ternodai oleh rasa benci atau keinginan balas dendam. Cahaya itu langka, Nduk, karena di saat tersakiti, hampir semua hati ingin membalas. Apakah hatinya masih bersih? Mayang tidak tahu. Ia membenci Ki Suro. Ia membenci Te Wijaya. Ia marah pada tetangganya yang diam-diam mendukung dukun itu. Api kemarahan dalam dadanya mungkin telah mengotori cahaya yang dimaksud neneknya. Ki Suro akhirnya meninggalkan pendopo setelah memberi pelajaran. Ia meninggalkan janji, besok malam, aku akan kembali. Dan akan ada lebih banyak yang bergabung dengan lelaki tua malang itu. Ia menunjuk mayat Pak Sarto. Kabut di luar seolah menebal, menyelimuti jejak langkahnya. Pendopo kembali dipenuhi rintihan dan tangis, namun kini bercampur dengan bisik-bisik panik. Beberapa warga mulai saling menyalahkan. Suasana persaudaraan desa Tirtasari retak. Mayang, dengan sisa tenaga, dibantu beberapa perempuan lain membawa Damar pulang ke rumah mereka yang sederhana di pinggir desa. Meletakkan suaminya di atas tempat tidur, Mayang hanya bisa duduk di lantai, memandangi wajah pucat Damar. Ia merasa hampa. Ia sudah mencoba segala ramuan yang ia ketahui, jamu pahitan untuk mengusir racun, rempah penghangat untuk mengusir hawa dingin, bahkan doa-doa khusus yang ditulis di atas kertas dan dibakar. Tidak ada yang berhasil. Di luar, angin berhembus menderu, seolah menyuarakan amarah alam. Mayang menyalakan pelita minyak. Cahayanya yang temaram hanya menerpa kegelapan di sudut-sudut ruangan, membuat bayangan-bayangan terlihat seperti makhluk yang mengintai. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Batinnya berteriak. Ia bangkit, mendekati rak tempat ia menyimpan berbagai botol berisi akar, daun, dan bunga kering. Matanya menelusuri setiap botol, mencari inspirasi yang tidak kunjung datang. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Mayang terkejut. Siapa yang berani keluar di malam seperti ini? Jangan-jangan itu Ki Suro? Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu. Siapa? Siapa di luar? Tanyanya. Suaranya bergetar. Bukan musuh, Mayang, jawab suara dari balik pintu. Suara itu lembut, tenang, dan anehnya, terdengar sangat akrab, seperti suara yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Dengan gemetar, Mayang membuka kunci dan menarik daun pintu. Berdiri di ambang pintu, diselimuti kabut, namun seolah kabut itu tidak berani menyentuhnya, adalah seorang gadis muda. Ia mungkin berusia awal 20 tahun. Wajahnya sangat cantik, namun bukan kecantikan yang sembrono. Ada ketenangan dan kedalaman di matanya yang berwarna coklat tua, seperti sumur yang jernih. Ia mengenakan kebaya sederhana dan kain batik, serta membawa sebuah bakul kayu anyaman yang ditutupi kain putih. Yang paling mencolok adalah aura di sekelilingnya. Di tengah hawa dingin dan suram yang menyelimuti desa, gadis ini memancarkan kehangatan yang lembut, seperti sinar matahari pertama di pagi hari. "Kau, siapa?" tanya Mayang, tidak percaya. "Namaku Sari," ucap gadis itu dengan senyum kecil. "Aku mendengar ada yang membutuhkan bantuan. Aku penjual jamu." Mayang hampir tertawa getir. "Penjual jamu? Di saat seperti ini, Nona Sari, aku menghargai niatmu. Tapi ini bukan penyakit biasa. Suamiku disantet." Sari mengangguk pelan, matanya tidak menunjukkan kejutan sedikitpun. "Aku tahu, bolehkah aku masuk? Aku ingin melihatnya." Ada sesuatu dalam ketenangan Sari yang membuat Mayang, meski ragu, mengizinkannya masuk. Mungkin ini adalah keputusasaan yang membuatnya mencoba apapun. Sari mendekati tempat tidur Damar. Ia tidak langsung menyentuh. Ia hanya berdiri, memandangi tubuh Damar dengan tatapan yang dalam, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Wajahnya yang tenang berkerut sedikit, menunjukkan konsentrasi. "Ini sangat kuat," bisik Sari akhirnya.
Santet ini tidak hanya ingin membunuh. Ia ingin menyiksa, membuat penderitaan yang tak terlukiskan sebelum ajal datang. Dan ia diumpan dengan darah. Darah Mayang terkesiap, ya, darah korban sebelumnya. Itu yang membuat ikatannya begitu kuat. Sari menoleh ke Mayang. Ada lebih dari satu korban sebelum suamimu, bukan? Mayang teringat pada ternak-ternak yang mati misterius, dan pada Pak Sarto yang baru saja tewas. Ia mengangguk pelan. Sari membuka bakulnya. Dari dalam, ia mengeluarkan bukan ramuan kering, tetapi beberapa botol kecil berisi cairan bening, seikat daun hijau segar yang masih berembun, padahal di luar tidak ada embun, dan sebuah batu pipih berwarna putih seperti susu yang memancarkan cahaya samar. Aku bukan penjual jamu biasa, Mayang, kata Sari, suaranya jujur. Aku mewarisi pengetahuan untuk menangani ketidakseimbangan, termasuk yang disebabkan oleh tangan-tangan jahat seperti ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kepercayaanmu, butuh cahaya dari hatimu. Perkataan Sari itu mengingatkan Mayang pada pesan neneknya. Cahaya dari hati yang bersih, tapi aku membenci orang yang melakukan ini. Aku penuh amarah. Sari tersenyum, kali ini lebih hangat. Marah itu manusiawi, Mayang. Itu berbeda dengan kebencian yang mengakar dan keinginan balas dendam yang menghitamkan jiwa. Marahmu adalah karena cintamu pada suamimu dan desamu. Itu adalah api yang bisa kita suluh menjadi pelita. Yang kumaksud adalah, dalam proses ini, niatmu harus murni, menyembuhkan, melindungi, mengembalikan keseimbangan. Bukan membunuh si penyihir. Itu akan menjerumuskan kita ke level yang sama dengannya. Mayang menarik napas dalam. Ia melihat wajah Damar yang semakin pucat. Ia melihat bayangan kematian sudah mendekat. Lalu ia menatap mata Sari yang tenang dan penuh keyakinan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Mayang, suaranya kini lebih tegas. Pertama, kata Sari, mulai meracik daun-daun hijau itu dengan cairan bening di sebuah mangkuk kayu. Kita harus memutuskan umpan darah yang mengikat santet ini pada suamimu. Sari menjelaskan dengan tenang, seolah sedang memberi resep jamu untuk masuk angin, padahal yang dibicarakannya adalah ilmu hitam yang mematikan. Santet bekerja seperti kail yang tertancap di jiwa korban, ujarnya sambil menumbuk daun-daun itu hingga halus. Umpannya adalah sesuatu yang memiliki rasa atau energi. Korban bisa potongan kuku, rambut, atau dalam kasus yang kejam seperti ini, darah dari korban sebelumnya yang disakralkan. Kail itu dihubungkan dengan tali tak kasat mata kepada sang pelaku. Untuk melepaskan kail, kita harus memotong talinya terlebih dahulu, dengan pisau yang lebih tajam dari niat jahat pelakunya. Pisau itu, ternyata, adalah ramuan yang ia buat, ditambah dengan kekuatan niat murni dari Mayang. Kau adalah orang yang paling terikat cinta dengan suamimu, kata Sari. Ikatan cinta sejati adalah energi yang paling kuat di alam semesta, lebih kuat dari ikatan kebencian sekalipun. Kebencian menghancurkan, tetapi cinta membangun dan menyatukan. Kita akan menggunakan ikatan cintamu sebagai pemandu untuk menemukan dan memutus tali itu. Sari meminta Mayang duduk di sebelah Damar, memegang tangannya yang dingin. Tutup matamu, bayangkan cahaya putih keemasan yang keluar dari hatimu. Cahaya kasih sayangmu untuk Damar. Bayangkan cahaya itu menyelimutinya, mencari sesuatu yang asing, sesuatu yang dingin dan gelap, yang menancap di dalam dirinya. Mayang mencoba. Awalnya sulit. Pikirannya dipenuhi ketakutan dan gambaran mengerikan tentang Ki Suro. Tapi ia terus berusaha, mengingat kenangan indah dengan Damar, senyumnya, tawanya, cara ia memeluknya. Perlahan-lahan, ia merasakan kehangatan di dadanya. Bukan kehangatan fisik, tetapi perasaan tenang dan penuh kasih. Sari, sambil membaca mantra berirama pelan dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Mayang, mengoleskan ramuan hijau itu ke dahi, dada, dan perut Damar. Saat ramuan menyentuh kulit, reaksi langsung terjadi. Garis-garis hitam di kulit Damar bergerak,
seperti cacing yang kepanasan. Mereka berkerut, menjauh dari area yang diolesi ramuan. Kemudian, sesuatu yang mengerikan muncul. Dari mulut Damar, keluar kembali asap tipis berwarna hitam kemerahan. Asap itu tidak menyebar, tetapi membentuk seperti seutas tali yang melayang di udara. Ujungnya tertancap di dada Damar, sementara ujung lainnya memanjang keluar melalui jendela yang tertutup, menembus dinding, seolah mengarah ke suatu tempat di kegelapan desa. Itu dia, bisik Sari, matanya tajam. Tali santetnya. Sari mengambil batu putih susu dari bakulnya. Batu itu kini bersinar lebih terang, memancarkan cahaya putih lembut. Dengan gerakan mantap, ia mengayunkan batu itu seperti memotong, mengikuti garis asap hitam kemerahan tepat di tengah-tengah antara Damar dan jendela. Tidak ada suara ledakan, hanya suara desis halus, seperti seutas kawat putih panas yang diputuskan di dalam air. Asap hitam kemerahan itu bergetar hebat, lalu terputus. Ujung yang tertancap di dada Damar mencair menjadi asap dan menghilang. Ujung yang mengarah keluar bergetar sejenak, lalu seperti ular yang terluka, menyusut cepat dan melesat keluar melalui jendela, kembali ke arah asalnya. Di atas tempat tidur, Damar menarik napas dalam-dalam secara tiba-tiba, napas pertama yang terdengar normal dalam 3 hari. Wajahnya yang keriput kesakitan sedikit merileks. Garis-garis hitam di kulitnya memudar, meski tidak sepenuhnya hilang. Mayang membuka mata, air mata kebahagiaan menetes. Damar, sayang. Kelopak mata Damar bergetar, lalu perlahan terbuka. Matanya masih lemah, penuh kebingungan, namun ada kesadaran di dalamnya. Ia melihat Mayang, dan sudut bibirnya berusaha membentuk senyum yang sangat lemah. Mar, Ni, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Itu sudah cukup. Mayang menangis, menciumi tangan suaminya. Ya, sayang, aku di sini. Kau kembali. Sari tersenyum, tetapi wajahnya terlihat lelah. Ini baru permulaan, Mayang. Kita baru memutuskan talinya. Kailnya, sisa energi gelap itu, masih ada di dalamnya. Dan yang lebih penting, Kisuro pasti sudah merasakan talinya putus. Ia akan marah, ia akan datang. Seperti menegaskan perkataannya, dari kejauhan, di tengah kabut, terdengar suara teriakan kemarahan yang menderu. Bukan teriakan manusia, tetapi suara yang lebih dalam, lebih garang, seperti suara binatang buas yang terluka. Seluruh desa seakan bergetar. Kisuro tahu, dan balasannya akan segera tiba. Di gubuknya di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa, Kisuro merasakan pukulan itu seperti tamparan di wajahnya. Ikatan energinya dengan salah satu korbannya, yang paling penting, Damar, tiba-tiba putus. Rasa sakit yang tajam menusuk ubun-ubunnya, disusul oleh gelombang kemarahan yang membara. Siapa? Raungnya, menyapu bersih meja kecil tempat sesajen dan boneka-boneka jerami berisi paket santet berceceran. Lilin-lilin hitam padam seketika. Siapa yang berani? Ia telah menganggap desa Tirtasari sebagai buruan yang sudah pasti. Perlawanan warga yang lemah hanya membuatnya semakin yakin akan kekuatannya. Tapi sekarang, seseorang atau sesuatu telah memotong salah satu talinya dengan bersih. Bukan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan sesuatu yang bersinar. Sesuatu yang murni. Itu membuatnya jijik sekaligus takut. Ketakutannya segera berubah menjadi amukan. Ia tidak boleh terlihat lemah. Jika satu santet bisa dipatahkan, yang lain bisa menyusul. Kredibilitasnya, ketakutannya yang ia tanam, akan runtuh. Mereka perlu pelajaran terakhir, geramnya. Pelajaran yang tidak akan mereka lupakan, bahkan di alam baka. Kisuro duduk bersila di tengah kekacauan gubuknya. Ia mengeluarkan sebuah piring perunggu tua berukir gambar-gambar mengerikan. Di atasnya, ia menuangkan cairan kental berwarna hitam, campuran darah korban-korbannya dan ramuan khusus. Dengan pisau ritual dari tulang, ia melukai telapak tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke dalam cairan itu. Dengarkan panggilanku, wahai pengikut dari bayangan, serunya, suaranya bergema aneh di ruangan sempit.
Kumpulkan semua kekuatanmu. Malam ini, kita tidak hanya akan mengambil nyawa. Kita akan mengambil jiwa. Kita akan jadikan desa itu ladang bagi kegelapan abadi. Luar, angin berubah menjadi badai. Kabut yang semula statis mulai berputar, membentuk pusaran-pusaran kecil. Suara lolongan yang bukan berasal dari serigala atau anjing mulai terdengar dari dalam hutan. Bayangan-bayangan di antara pepohonan bergerak-gerak, menjadi lebih padat, lebih nyata. Kisuro memusatkan seluruh konsentrasinya. Ia akan mengerahkan serangan terakhir, serangan besar-besaran yang tidak hanya menargetkan satu orang, tetapi seluruh desa. Ia akan memanggil sesuatu yang lebih dari sekadar lelembut, sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Sementara itu, di rumah Mayang, Sari sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Energi gelap yang tersisa di tubuh suamimu harus dibersihkan, atau ia akan mudah diserang kembali, kata Sari. Ia meracik ramuan lain, kali ini menggunakan bunga-bunga kering berwarna kuning dan putih yang mengeluarkan aroma sangat harum. Dan kita harus melindungi rumah ini, serta menyiapkan diri untuk apa yang akan datang. Apa yang akan datang? Tanya Mayang sambil menyuapi damar air hangat. Kemarahan Kisuro akan memuncak. Ia akan melepaskan segala yang ia punya. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi. Ini tentang membuktikan siapa yang berkuasa. Sari menatap Mayang. Kau punya pilihan, Mayang. Aku bisa membantumu memperkuat perlindungan di sini, dan kita bisa bertahan sepanjang malam. Atau, kita bisa membawa pertempuran ini kepadanya. Kepadanya, Mayang terkejut. Untuk menghentikan ini selamanya, akar masalahnya harus diselesaikan. Santet Kisuro berpusat dari tempatnya bersemedi. Jika kita bisa mengganggu atau membersihkan pusat kekuatannya, seluruh jaringannya akan runtuh. Tapi itu sangat berbahaya. Kita harus masuk ke sarangnya. Mayang memandang Damar, yang sudah bisa sedikit duduk. Ia memandangi wajah suaminya yang masih lemah tetapi hidup. Lalu ia memandangi wajah Sari yang tenang namun penuh tekad. Ia ingat wajah-wajah warga di pendopo, ketakutan mereka, kematian Pak Sarto. Rasa takutnya masih ada, besar sekali. Tapi di bawahnya, ada sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk melindungi. Tekad untuk mengembalikan damai ke desanya. Api yang disebut Sari tadi, kini telah menjadi kobaran yang mantap di hatinya. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya, kata Mayang, suaranya tegas. Dan aku tidak ingin anak-anak di desa ini tumbuh dengan bayangan Kisuro. Apa yang harus kita lakukan? Senja telah tiba, tetapi malam yang akan datang adalah malam tergelap yang pernah disaksikan Tirta Sari. Pertarungan antara kesombongan kegelapan dan ketulusan cahaya akan mencapai puncaknya. Dan di tengahnya, ada seorang gadis penjual jamu yang misterius dan seorang istri yang bangkit dari keputusasaan. Malam itu, rembulan sama sekali tidak muncul. Langit diselimuti awan hitam pekat, seolah langit sendiri menutupi mata dari apa yang akan terjadi. Hanya cahaya dari beberapa obor yang berani dinyalakan warga yang menerangi jalan setapak. Sari dan Mayang berjalan meninggalkan desa menuju arah hutan. Damar tetap di rumah, dijaga oleh beberapa tetangga perempuan yang berani setelah melihat kesembuhannya yang ajaib. Sari telah meninggalkan lingkaran perlindungan dari garam yang dicampur rempah-rempah khusus di sekeliling rumah, serta beberapa jimat hidup berupa tanaman tertentu dalam pot yang diletakkan di setiap sudut. Tanaman ini bukan hiasan, jelas Sari. Mereka peka terhadap energi negatif. Jika sesuatu yang gelap mendekat, mereka akan layu sebagai peringatan. Mayang membawa obor, tangannya masih sedikit gemetar. Sari berjalan di depannya, tanpa membawa penerang, tetapi langkahnya pasti. Anehnya, meski gelap, daerah di sekitar Sari seolah diterangi oleh cahaya bulan yang tidak ada. Kabut pun berhenti beberapa langkah di depan mereka, tidak berani mendekat. Siapa sebenarnya kamu, Sari? Tanya Mayang akhirnya, rasa penasarannya mengalahkan kesopanan. Sari tersenyum kecil, menatap lurus ke depan. Aku adalah penjaga keseimbangan, Mayang.
Seperti ada orang yang memilih jalan kegelapan untuk kekuatan, ada juga yang mewarisi jalan terang untuk penyeimbang. Keluargaku telah melakukannya selama beberapa generasi. Kami berkelana, membantu di mana ketidakseimbangan itu mengancam kehidupan. Aku merasakan gangguan besar dari desa ini, jadi aku datang. Jadi, ini takdirmu, ini pilihanku, koreksi Sari dengan lembut. Setiap orang punya pilihan. Kisuro memilih kekuasaan melalui ketakutan. Kau memilih untuk melawan demi cinta. Itu adalah pilihan-pilihan yang membentuk dunia. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Suasana berubah semakin mencekam. Suara binatang malam menghilang. Hanya ada suara angin yang mendesau di sela-sela daun, terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Suhu udara turun drastis. Bau tanah kuburan dan darah yang familiar di desa kini semakin kuat, bercampur dengan aroma anyir belerang. Kita sudah dekat, bisik Sari. Ia berhenti, menutup mata sejenak. Aku bisa merasakan banyak mata yang menatap kita. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil kegelapan yang dipanggil Kisuro. Mereka tidak akan menyentuh kita selama kita memegang cahaya kita. Sari mengulurkan tangannya ke Mayang. Pegang tanganku, dan tetaplah fokus pada perasaan cintamu. Cinta untuk suamimu, untuk desamu, bahkan untuk kehidupan itu sendiri. Itu adalah perisai kita. Mayang memegang tangan Sari. Kontak itu memberikannya kehangatan dan keberanian yang tidak terduga. Ia memusatkan pikirannya pada damar, pada senyum anak-anak desa, pada indahnya sawah menghijau di musim panen. Ia merasakan sesuatu yang ringan dan hangat mengalir dari dalam dirinya, menyelimuti mereka berdua. Dari balik pepohonan, pasangan mata merah kecil mulai bermunculan. 2, 4, 10, puluhan. Mereka mengikuti langkah Sari dan Mayang, tetapi menjaga jarak, seolah takut dengan cahaya tak kasat mata yang menyelubungi kedua perempuan itu. Sesekali terdengar cicit atau geraman kesal, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka kecil di dalam hutan. Di tengahnya, berdiri sebuah gubuk reyap yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Gubuk itu tampak biasa, tetapi aura di sekitarnya sangat berat. Udara di sini terasa kental, sulit untuk dihirup. Di tanah di sekitar gubuk, terdapat pola-pola aneh yang digambar dengan serbuk putih, tampaknya seperti tepung tulang, dan merah, darah. Di depan pintu, tergantung sebuah tengkorak binatang yang matanya dilapisi batu berwarna hitam. Ini adalah tempatnya, sarang Kisuro. Dari dalam gubuk, melalui celah-celah dinding, cahaya lilin merah menyala berkedip-kedip. Dan suara mendengung rendah, seperti nyanyian atau mantra yang dibacakan dengan penuh intensitas, terdengar jelas. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, bisik Sari, matanya tajam. Kita harus menghentikannya sekarang. Sari tidak langsung menyerbu. Ia berlutut di tanah, membuka bakulnya. Kali ini ia mengeluarkan beberapa biji-bijian berwarna keemasan dan sebuah botol kecil berisi air yang berkilauan seperti mengandung bintang-bintang. Dengan hati-hati, ia menaburkan biji-bijian itu membentuk sebuah lingkaran besar di tanah, mengelilingi mereka berdua dan menghadap ke gubuk. Kemudian, ia memercikkan air ajaib itu ke sekeliling lingkaran. Lingkaran ini akan melindungi kita dari serangan langsung energinya dan memberi kita pijakan, jelasnya. Tapi begitu kita melangkah keluar untuk menghadapinya, perlindungan ini akan berkurang. Kau siap, Mayang? Mayang menarik napas dalam. Obor di tangannya bergetar. Ia memandangi gubuk itu, sumber dari semua penderitaan yang menimpa keluarganya dan desanya. Ketakutan masih ada, tetapi ia menguburnya jauh-jauh. Ia mengangguk. Aku siap. Sari berdiri. Dengan suara yang jernih dan penuh wibawa, yang tidak seperti suara gadis muda, ia berseru, Kisuro. Penjaga keseimbangan ada di sini. Keluarlah dan hadapi cahaya yang kau hinakan. Mantra dari dalam gubuk terhenti. Hening yang menusuk telinga menyergap selama beberapa detik. Kemudian, pintu gubuk terbuka dengan hentakan keras.
Kisuro berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tua, lebih keriput dari yang Mayang ingat. Matanya yang gelap sekarang bersinar dengan cahaya merah samar. Amarah dan kejutan terpampang jelas di raut wajahnya. "Kalian?" geramnya, menatap Mayang dan kemudian Sari. Matanya membelalak saat melihat Sari. "Kau, aku bisa merasakan getaranmu. Kau si pengganggu, kau yang memutus taliku, aku yang memulihkan keseimbangan," balas Sari dengan tenang. "Kekuatanmu telah meracuni tanah dan jiwa di tempat ini. Ini harus diakhiri." Kisuro tertawa, tetapi tertawanya penuh kegilaan. Mendengus, "Akhiri? Kau pikir dengan sedikit cahaya dan bunga-bunga kering bisa mengakhiri apa yang telah kubangun? Kau terlalu muda, terlalu naif." Ia mengangkat tangannya. Dari jari jemarinya, semburan asap hitam pekat menyembur, membentuk seperti tangan-tangan raksasa yang mencakar ke arah Sari dan Mayang. Namun, saat menyentuh batas lingkaran biji-bijian yang dibuat Sari, asap itu berdesis dan memudar, seperti es yang menyentuh api. Sari tidak bergeming. "Kekuatanmu berasal dari rasa takut dan penderitaan, Kisuro. Di sini, di lingkaran ini, hanya ada keteguhan dan niat murni. Kau tidak bisa menyentuh kami dengan cara itu." Kisuro menggeram. Ia menyadari serangan energinya tidak mempan. Matanya yang merah itu beralih ke Mayang, dan sebuah senyum licik muncul di bibirnya. "Baiklah, jika aku tidak bisa menyentuh si gadis cahaya, bagaimana dengan pengikutmu yang manusia biasa ini?" ujarnya. Dengan gerakan cepat, Kisuro tidak lagi menyerang dengan energi, tetapi dengan kata-kata. Ia mulai membisikkan sesuatu. Suaranya rendah namun menusuk langsung ke pikiran Mayang. Ia menggambarkan mimpi-mimpi buruk, mengingatkan Mayang pada ketakutannya yang paling dalam, kehilangan Damar selamanya, mati dalam kesendirian, desanya hancur menjadi kuburan. "Lihatlah, Mayang," bisik suara Kisuro di kepalanya, seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kau lemah, kau hanya seorang perempuan. Apa yang bisa kau lakukan? Suamimu selamat sekarang, tapi besok, lusa, aku akan selalu kembali. Dan kali ini, aku akan mulai dari anak-anak. Kau mau melihat anak-anak desamu menderita seperti suamimu?" Gambaran-gambaran mengerikan itu membanjiri pikiran Mayang. Obor di tangannya goyah. Ia merasakan kembali keputusasaan yang pernah ia rasakan di pendopo. Lingkaran cahaya di sekelilingnya seakan memudar. Ia melihat Sari berkata sesuatu, tetapi suaranya terdengar jauh, seperti dari dalam air. "Ini tidak akan pernah berakhir," bisik suara jahat dalam pikirannya. "Lebih baik menyerah, lebih baik berdamai. Mungkin jika kau memohon, Kisuro akan mengampuni desamu." Hampir saja Mayang terjatuh, hampir saja ia melepaskan pegangan pada obor dan pada cahaya dalam hatinya. Tapi kemudian, dari kejauhan, dari arah desa, seolah terdengar gema sebuah suara. Suara Damar, lemah namun jelas, memanggil namanya. "Mayang, kuatkan." Itu mungkin hanya imajinasi, atau mungkin benar-benar doa suaminya yang sampai kepadanya. Tapi itu cukup. Mayang mengangkat kepalanya. Matanya yang sempat kosong kembali berapi-api. Ia tidak memandang Kisuro, tetapi menatap Sari, yang matanya penuh keyakinan padanya. "Tidak," teriak Mayang, suaranya lantang memecah bisikan jahat. "Aku tidak takut padamu lagi, Kisuro. Cintaku lebih kuat dari ketakutanku. Desaku lebih kuat dari kekejamanmu." Ia mengangkat obornya tinggi-tinggi, dan dengan segenap hati, ia memusatkan semua perasaan cinta, harapan, dan keberanian yang ia miliki ke dalam nyala api itu. Sesuatu yang ajaib terjadi. Obor yang biasa itu tiba-tiba menyala dengan cahaya putih keemasan, terang benderang, memancarkan kehangatan yang melawan hawa dingin kegelapan. Cahaya itu bukan hanya menerangi, tetapi juga membersihkan. Kabut hitam di sekitar mereka menyusut. Bisikan-bisikan jahat di kepala Mayang menghilang. Kisuro menjerit, bukan karena sakit fisik, tetapi karena kebencian dan ketidakpercayaan. Tidak mungkin, manusia biasa tidak mungkin memiliki cahaya sekuat itu.
Sari tersenyum, bangga. Itulah kekuatan yang tidak akan pernah kau mengerti, Ki Suro. Karena kau telah lama melupakan rasanya. Saat cahaya dari obor mayang bersinar paling terang, Sari mengambil kesempatan. Ia mengangkat batu putih susunya, yang kini bersinar seperti bulan purnama kecil. Dengan suara yang menggema penuh kuasa, ia mengucapkan sebuah kata tunggal dalam bahasa kuno. Bersih. Kata itu bukan sekadar suara. Ia adalah gelombang energi murni yang menyebar dari batu itu, seperti riak di kolam, tetapi bergerak dengan kecepatan cahaya. Gelombang itu menyentuh lingkaran biji-bijian yang langsung berpendar terang. Kemudian gelombang itu meluas, menyapu seluruh area terbuka, dan menerjang langsung ke tubuh Ki Suro dan ke dalam gubuknya. Tidak ada ledakan dramatis. Hanya keheningan yang tiba-tiba sangat pekat. Lalu, satu persatu, lilin merah di dalam gubuk padam. Pola-pola darah dan serbuk tulang di tanah memudar, seolah dicuci oleh hujan yang tidak turun. Tengkorak di depan pintu retak, dan batu mata hitamnya pecah menjadi debu. Ki Suro terdiam, cahaya merah di matanya padam. Wajahnya yang penuh kebencian kini hanya tampak kosong. Lalu berubah menjadi kebingungan, dan akhirnya, ketakutan murni. Ia melihat tangannya sendiri, seolah baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya, suaranya lirih, tua, dan rapuh. Kekuatannya telah runtuh, jaringannya telah diputus, dan yang paling menghancurkannya, cahaya pembersih sari telah menyentuh tidak hanya kekuatannya, tetapi juga sedikit dari kesadarannya, membuatnya sejenak melihat keburukan perbuatannya tanpa topeng kebanggaan. Dari dalam hutan, lolongan dan cicit makhluk-makhluk kegelapan berubah menjadi jeritan ketakutan sebelum menghilang sama sekali. Kabut abu-abu pekat yang menyelimuti desa mulai mencair dengan cepat, seperti es di bawah terik matahari. Perjalanan kembali ke desa terasa sangat berbeda. Udara segar, yang lama tidak terhirup, masuk ke paru-paru Mayang. Suara jangkrik dan katak mulai kembali terdengar. Langit di atas masih gelap, tetapi bintang-bintang mulai menampakkan diri, seolah berkedip menyambut. Ki Suro tidak ikut mereka. Ia tetap terduduk di depan gubuknya yang sekarang terlihat seperti gubuk tua tak berpenghuni biasa. Aura ancamannya telah lenyap. Ia hanya tampak sebagai seorang lelaki tua yang bingung dan patah. Sari berkata, tanpa kekuatannya, dan dengan kesadaran yang baru kembali, Ki Suro tidak akan menjadi ancaman lagi. Alam dan hukumannya sendiri yang akan menanganinya. Saat mereka mendekati desa, Mayang melihat pemandangan yang mengharukan. Beberapa warga telah berani keluar rumah. Mereka berdiri di depan pintu, memandangi langit dengan heran dan harapan. Kabut telah hampir seluruhnya hilang. Udara bersih, dan yang paling ajaib, dari rumah-rumah di mana para korban santet lainnya terbaring, mulai terdengar suara rintihan yang berkurang, suara batuk yang mengeluarkan sesuatu, bahkan suara tangis lega. Efek pemutusan pusat kekuatan Ki Suro ternyata langsung terasa. Ikatan santet pada korban-korban lain melemah atau putus sama sekali. Ketika Mayang dan Sari tiba di rumah Mayang, mereka disambut oleh Damar yang sudah bisa berdiri dengan bantuan. Wajahnya masih pucat, tetapi senyumnya sudah kembali, senyum yang selama ini menjadi kekuatan Mayang. "Kau berhasil," bisik Damar, memeluk istrinya erat. "Kita berhasil," balas Mayang, menatap Sari dengan penuh terima kasih. Berita tentang kekalahan Ki Suro menyebar seperti api di musim kemarau. Namun, kali ini api itu membawa kehangatan dan kelegaan, bukan kehancuran. Warga mulai berkumpul, awalnya dengan hati-hati, lalu dengan penuh sukacita. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para korban, satu persatu, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Garis-garis hitam di kulit menghilang, demam mereda, dan kesadaran kembali. Sari menghabiskan sisa malam dan keesokan harinya berkeliling desa. Ia membantu membersihkan sisa-sisa energi gelap dari rumah-rumah korban dengan ramuan dan doanya. Ia juga mengajarkan pada warga, terutama para perempuan,
tanaman-tanaman pelindung sederhana yang bisa ditanam di pekarangan dan doa-doa penyejuk hati. Kekuatan terbesar untuk mencegah hal seperti ini terulang, kata Sari kepada mereka yang berkumpul, adalah persatuan, keberanian, dan menjaga kemurnian hati. Ketakutan adalah makanan kegelapan, tapi cahaya dari hati yang bersatu dalam kebaikan adalah musuh terbesarnya. Tewijaya, sang saudagar di kota, mendapat kabar tentang kejadian itu melalui orang suruhannya. Konon, ia langsung pucat pasi. Keesokan harinya, ia mengirim utusan dengan membawa surat pencabutan gugatan tanah dan sejumlah uang sebagai permohonan maaf. Rupanya, tanpa dukungan Kisuro, keberaniannya juga runtuh. Fajar di hari berikutnya adalah fajar paling indah yang pernah dilihat desa Tirtasari. Matahari terbit dengan megah, menyinari sawah yang hijau, menyinari wajah-wajah warga yang penuh syukur. Kehidupan perlahan-lahan kembali normal, namun normal yang baru, normal yang lebih menghargai kedamaian, lebih kuat dalam persaudaraan, dan lebih waspada terhadap bujuk rayu kekuatan gelap. Sari tinggal selama seminggu di desa, memastikan pemulihan total para korban dan bahwa tidak ada sisa-sisa energi jahat yang tertinggal. Pada hari terakhirnya, Mayang dan Damar mengadakan syukuran sederhana di rumah mereka. Hampir seluruh warga desa hadir, membawa makanan dan senyuman. Di tengah perjamuan, Sari berdiri. Saatnya bagi aku untuk melanjutkan perjalanan, ucapnya dengan lembut. Desakan agar ia tinggal lebih lama memenuhi ruangan, tetapi Sari hanya menggeleng dengan senyum. Masih ada tempat lain yang mungkin membutuhkan bantuan. Itu tugasku. Sebelum pergi, ia memberikan hadiah khusus kepada Mayang, sebuah bakul kecil berisi benih-benih tanaman khusus, buku kecil berisi resep-resep jamu penyeimbang energi, dan batu putih susu yang sudah tidak lagi bersinar secerah dulu, tetapi masih terasa hangat. Ini untukmu, Mayang, kata Sari. Kau telah menemukan cahaya dalam dirimu sendiri. Jaga cahaya itu. Gunakan pengetahuan ini untuk menjaga desamu. Kau sekarang bukan hanya penjual jamu. Kau adalah penjaga keseimbangan pertama di Tirtasari. Mayang menerimanya dengan air mata di pelupuk mata. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Sari. Terima kasih sudah mempercayaiku, balas Sari. Ia juga memberikan secarik kertas pada tetua desa. Tuliskanlah kisah ini, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Agar generasi mendatang tahu bahwa kegelapan bisa dikalahkan, bukan dengan kekerasan yang sama, tetapi dengan keteguhan hati yang bersinar. Kemudian, dengan bakul di tangannya, Sari berjalan meninggalkan desa. Ia tidak menuju jalan besar, tetapi menyusuri jalan setapak di antara sawah. Saat ia berjalan, seolah sinar matahari pagi lebih terang menyinarinya. Dan ketika ia sampai di ujung pandangan, ia seolah menyatu dengan cahaya itu, dan menghilang. Mayang memegang erat bakul pemberian Sari. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru. Ia akan terus menjual jamu, tetapi sekarang dengan pengetahuan baru. Ia akan menjadi tempat orang-orang curhat dan mencari nasihat, bukan hanya untuk penyakit fisik, tetapi juga untuk ketenangan jiwa. Desa Tirtasari punya cerita baru untuk diceritakan. Bukan tentang dukun santet yang menakutkan, tetapi tentang gadis cantik penjual jamu yang misterius dan keberanian seorang istri biasa. Cerita itu tersebar, menjadi legenda yang menginspirasi desa-desa tetangga. Dan di suatu tempat, di jalan setapak yang lain, seorang gadis dengan bakul di tangannya terus berjalan, senyum kecil tersungging di bibirnya. Masih banyak ketidakseimbangan yang harus diseimbangkan. Masih banyak cahaya yang perlu dinyalakan di tengah kegelapan. Namun, satu hal yang pasti, kesombongan kegelapan, sekuat apapun, suatu hari nanti akan runtuh. Dan seringkali, runtuhnya itu justru di tangan yang tidak terduga, bisa jadi di tangan seorang gadis cantik penjual jamu, atau di tangan siapapun yang berani memilih cahaya di saat semua orang memilih untuk takut. Penutup. Demikianlah cerita tentang desa Tirtasari yang diselamatkan oleh cinta dan keteguhan hati.
Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kegelapan tak akan pernah menang jika hati kita masih menyala. Terima kasih telah menyaksikan episode Kisah Misteri di channel Shyfeless Mystery dan membaca di shyfeless.com. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan share kisah ini ke teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.